Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat datang kembali dalam Kapel Akademi kita, Jumat, tanggal 22 September 2023. Kapel kita hari ini akan dibuka dengan diseminasi oleh mahasiswa S3, Ibu Eriani Mendrova, MTH. Namun sebelum itu ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Kapel 26 September 2023, WL akan dilayani oleh Saudari Estia Priska Eta. Dirijen akan dilayani oleh Saudari Elizabeth Widya Sharon, musik oleh Saudara Ferdi, dan pembicara diseminasi Bapak Leonardus Rudolf CB MTH MPD. Untuk doa pagi kita hari Selasa akan dilayani oleh Saudari Eklesia Putri Kinanti, dengan musik Saudari Esther dan pembicara Saudara Yotam Olanda dengan tema bersaksi. Namun sebelum itu, apakah ada pengumuman tambahan? Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai ketua acara Dies dan Wisuda tahun ini juga mungkin mewakili panitia ya, ingin memberitahukan kepada semua kita, Bapak Ibu dan juga mahasiswa STBI, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, khususnya untuk mahasiswa ya, bisa menjaga kebersihan, lalu juga jaga kenyamanan. Tunjukkanlah jati diri kita sebagai mahasiswa STBI, karena nanti kita akan ada tamu ya, tamu dan juga tamu undangan yang lain serta orang tua dari para wisudawan. Jadi coba terapkan 3S ya, salam, sapa, senyum ya. Jadi sikap kita itu, saudara, akan memberikan penilaian kepada orang-orang ya, seperti apa mahasiswa STB itu. Jadi khususnya asrama 4 ya, tolong itu diperhatikan kebersihannya, coba koordinasi dengan semua teman-teman, supaya kita bisa memberikan contoh yang baik. Jadi tema Dies dan Wisuda kita, call to be faithful ya, dari 2 Timotius 3 ayat 14-15. Lalu kegiatan-kegiatannya juga akan disosialisasikan. Tanggal 25 sampai 30 September sudah mulai ada lomba-lomba ya, berarti ini Minggu tanggal 22, 3 hari lagi. 9 sampai 10 Oktober seminar, 11 Oktober gladi resik wisuda, 12 Oktober Dies Natalis, pukul 8.30 sampai 11, 12 Oktober malam fakulter pukul 18 sampai jam 6 sore, 13 Oktober kita acara wisuda ya jam 8 sampai selesai. Jadi nanti akan disosialisasikan juga di Satpam, di mana di asrama-asrama. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan mahasiswa, tolong terus didoakan supaya acara kita bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kesehatan yang Kau berikan pada kami pada hari ini Tuhan. Saat ini kami mau datang Tuhan, mau sujud menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau sertai kami dalam ibadah kapel hari ini. Berkati penata hari ini, berkati juga setiap mahasiswa yang boleh hadir Tuhan, baik secara onsite ataupun online. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kapel ini dalam tangan kuasa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang semuanya untuk berdiri. Kita akan bersuka cita karena hati kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah kota perlindungan kita. Citanya tidak akan berubah selama-lamanya. Setelah mereka mencari dia dengan kuasa.
Mas ya waktu dan keselamatan Pada hanya padamu hari percaya kaulah kebenaran dan hidup kekuatan lepasmu ya batu dan keselamatanku hati percaya kaulah menang dan kaulah hidup cintamu padaku takkan pernah berubah hatiku percaya bumi bergoncang gunung beranjak namun kasih setiamu tak pergi dariku kita, sebab Dia adalah Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan emasmu Dia gunung batu dan hanya padamu Allah setia tak pergi selalu bersyukur sebab cintamu setia kasih setiamu tak pergi dariku Silakan untuk duduk kembali. Sebelum kita akan mendengarkan paparan hasil diseminasi yang akan disampaikan, mari kita fokuskan hati kita, mari kita fokuskan pikiran kita. Kita mau mengikuti Yesus, kita mau menjadi hambanya yang berkenan selalu. Kita ingin mengenal Dia lebih dalam. Berikan hati kami Tuhan, tertuju padamu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh ada di tempat ini. Bukan karena kekuatanku Tuhan, namun karena Roh-Mu yang hidup di dalamku. Ramu hari ini ada penyembahan
semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Itulah kesukaan hati, lepas semua aku, itulah kekuatan hidup, keyakinan yang jadikan hamba yang dengan selalu. Karena kamu Kami mau bawa hati kami. bawa hati Amin. penyembahan berkurang, Yesus makin bertambah. Itulah kesukaan hati, lepas itulah kekuatan hidup, keyakinan yang mampu jadikan hamba yang dengan selalu. Silakan pada Ibu Eriani Mendrova MTH untuk memaparkan hasil diseminasi. Sebelumnya mari kita berdoa. Mengikut Engkau adalah kesukaan bagi kami dan merupakan tujuan terakhir dalam hidup kami ini, Tuhan. Oleh karena itu kami mau memforsir seluruh tenaga kami, seluruh apa yang menjadi karya kami untuk menyenangkan Engkau dalam mengikut irama-Mu dan perintah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami mau mempresentasikan hasil penelitian kami. Mohon Roh Kudus bekerja dalam hati pikiran kami, Tuhan, agar apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi generasi ini, berguna juga secara akademik, dan juga terlebih-lebih dalam pelayanan pastoral dimanapun kami berada. Tuhan memberkati segala sesuatu yang kami gunakan, kami sampaikan, kiranya benar-benar berasal dari Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, pada saat ini, kesempatan ini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan hasil penelitian saya secara pribadi dengan tema atau judul yaitu dosa digital
merupakan tinjauan teologis tentang kejatuhan manusia dalam dosa melalui audiovisual di ruang digital. Ya, penulis saya sendiri, Eriani Mendrova MTH, afiliasi dari Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara, dan saya juga merupakan alumni dari STBI angkatan 2014-2016 program studi Magister Teologi, dan kemudian diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kuliah kembali mengambil doktoral dari tahun 2021. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berubah saat ini telah mengubah tatanan kehidupan manusia di berbagai aspek. Ya, sadar atau tidak sadar sebenarnya hal itu telah lama terjadi, dan tanpa kita sadari itu telah banyak mempengaruhi kehidupan manusia baik secara positif maupun secara negatif. Artikel ini membahas bagaimana dosa dapat masuk dalam kehidupan manusia melalui indera pendengar dan pelihat, dimulai dari Hawa dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dan dilanjutkan pada masa kini dengan meluasnya penggunaan media digital. Nah, metode yang kami gunakan di sini merupakan studi pustaka dengan menggunakan buku dan artikel jurnal. Hasil penelitian ini adalah menyatakan bahwa media digital dapat menjadi saluran dosa manusia. Manusia dapat berdosa karena pendengaran dan perkataan yang tidak patut. Media digital membuka peluang bagi manusia menjadi berdosa karena konsumsi materi yang tidak senonoh, seperti pornografi dan penggunaan visual yang tidak etis. Tindakan tersebut adalah tindakan yang merendahkan martabat manusia dan menghancurkan nilai-nilai Kristiani yang kita hormati bersama. Manusia yang berdosa perlu pelayanan pastoral. Pelayanan untuk seorang yang berdosa karena penggunaan media digital harus fokus pada memberikan pengertian, dukungan, bimbingan doa, pencegahan, dan pemulihan jangka panjang. Oleh sebab itu, seorang pendeta dan penasihat pastoral perlu memahami dunia digital dan tantangan yang dihadapi oleh orang-orang sehingga dapat mengatasi masalah ini dengan bijaksana. Mohon maaf, layar di depan mati, jadi saya terpaksa buka laptop ya, karena saya tidak bisa lihat hanya dengan tulisan HP. Ya. Pendahuluan. Era digital berupa periode yang muncul secara cepat. Era ini ditandai dengan media digital yang telah memberikan kemudahan untuk dapat mengakses informasi dari manapun. Beda dengan zaman dulu, zaman sekarang sangat mudah mendapatkan informasi, bahkan anak-anak setingkat prasekolah pun sudah bisa mengakses informasi. Sebab mereka tidak harus mengetik, kadang-kadang dengan suara mereka sudah bisa mencari dan menemukan informasi yang didapatkan. Hal ini memang sangat menolong masyarakat sebenarnya untuk mendapatkan layanan informasi, terutama untuk mendukung layanan di bagian edukasi. Namun hal itu tidak mudah, karena di satu sisi ada banyak pihak-pihak tertentu yang juga menyalahgunakan dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan menyebarkan informasi yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat. Tidak mengajarkan etika,
dan melanggar norma-norma agama yang ada. Kalau semakin ditekuni, maka jelas bahwa motif penggunaan media digital atau teknologi informasi dan komunikasi semakin tidak sehat dan tidak sesuai dengan semangat awal ketika menciptakan media digital tersebut. Untuk mencegah dampak buruk tersebut, maka perlu menelisik kembali bagaimana manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Hal ini mengacu dalam Kejadian pasal 3. Kejatuhan itu bermula dalam dialog antara iblis dengan Hawa. Kejadian 3 mengungkapkan bahwa media yang dipakai iblis adalah buah. Tetapi hal yang pertama sekali dia lakukan adalah mengacaukan pikiran dan ingatan Hawa berkaitan dengan firman Tuhan dengan cara iblis memelesetkan firman Tuhan tersebut. Artikel ini meneliti tentang kejatuhan manusia dalam dosa melalui pendengaran dan juga melalui penglihatan yang diolah dalam pikiran, karena permasalahan yang sama juga terjadi di masa kini dalam penggunaan gadget dengan hal yang tidak semestinya. Asumsi peneliti bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan dan teknologi diciptakan untuk kebaikan manusia. Metodologi penelitian yang peneliti gunakan, ya, penelitian ini dilaksanakan dengan penelitian kualitatif untuk menjelaskan data-data yang beririsan dengan kajian teologi tentang dosa dan relevansinya dengan kemajuan iptek pada masa kini. Pembahasan bermula dari kajian teologi tentang doktrin dosa, kejatuhan manusia pertama, dosa bermula dari mata dan telinga, dan gadget berpotensi menjadi media penyebab dosa, dampak penyalahgunaan media digital, dan peran gereja penyuluhan penggunaan media digital. Jadi penelitian ini bersifat penelitian teologis yang mengkaji berbagai gagasan dan teks Alkitab sehingga menghasilkan konsep teologis. Setelah melakukan penelitian bersifat teologis, peneliti kemudian menyajikan gagasan konseptual sebagai implikasi bagi orang Kristen masa kini. Implikasi yang ditawarkan berupa tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan dosa karena media audiovisual. Alkitab banyak memberikan gambaran yang jelas tentang manusia dan dosa. Gambaran tersebut perlu dikaitkan dengan realita perkembangan teknologi masa kini. Ya. Temuannya, pertama-tama dalam hal ini penulis atau peneliti membahas terminologi. Perlu kesepahaman mengenai dosa. Dosa merupakan satu-satunya hal yang dibenci Allah dalam diri manusia. Kekurangan secara fisik itu Allah maklumi. Kekurangan finansial apalagi. Penampilan yang tidak kece badai itu juga tidak apa-apa. Tetapi dosa sama sekali tidak dimaklumi oleh Allah. Nah, dosa dalam PL banyak menggunakan kata ta'ah. Merupakan penyimpangan, sesat, dilakukan dengan unsur sengaja, meskipun pelaku jarang menyadari pelanggarannya, sehingga diperlukan orang-orang untuk menyadarkan. Dosa merupakan sisi kegagalan manusia untuk menyesuaikan irama hidupnya terhadap kehendak Allah. Kekeliruan atau kesalahan itu bersumber dari macam-macam. Ada yang karena ketidaktahuan, ada juga yang karena kurang membangun hubungan dengan Allah, atau ada yang karena dengan sengaja lalai menerapkan firman Tuhan. Nah, dalam hal ini, seperti dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, dikemukakan bahwa dosa merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Mari kita melihat apa yang menjadi penyebab dosa yang rata-rata disajikan oleh Alkitab. Yang pertama adalah ketidaktahuan. Jadi orang itu melakukan dosa karena dia tidak tahu bahwa itu adalah suatu pelanggaran. Tidak ada dasar kebenaran yang memfilter perilakunya.
Yang kemudian kesalahan atau kesesatan. Hal ini sering dipakai dengan kata syagak, seperti dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 6 dan dalam Kejadian 6 ayat 3 kelihatannya mengarah pada kerentanan manusia yang sering melakukan kesalahan. Istilah yang lebih tepat dipakai dalam Perjanjian Lama yaitu ta'ah. Seperti saya sampaikan sebelumnya tadi, berarti melakukan kesalahan atau keluyuran. Yesaya pasal 28 ayat 7. Ada juga penyebab dosa karena kurang perhatian. Misalnya kuliah bersama, mendengarkan nasihat bersama, tetapi mengapa hasilnya bisa berbeda karena kurang memusatkan perhatian. Juga bisa karena salah dengar atau tidak dapat mengerti dengan tepat. Temuan yang pertama adalah media dosa merupakan dialog. Kadang kita berpikir memulai komunikasi dengan orang jahat itu tidak apa-apa. Tetapi ternyata pergaulan yang jahat merusak. Ya, itu ilmu psikologi juga mengakui hal itu. Iblis dalam hal ini, kalau kita perhatikan mengenai kasusnya Hawa, pertama-tama berbicara kepada Hawa dengan menyampaikan suatu pelesetan firman Tuhan yang diawali dengan tentulah Allah berfirman bahwa kamu tidak boleh memakan semua dan seterusnya. Lalu Hawa menyanggah dengan mengingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah. Ini benteng pertahanan Hawa masih kuat. Tetapi ketika iblis mulai meyakinkan Hawa dengan iming-iming bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati, justru kamu nanti akan mirip, akan sama dengan Allah, Hawa mulai mengarahkan penglihatannya dengan melihat buah tersebut. Pergerakan godaan iblis dalam hal ini bermula dari membuat Hawa ragu, lalu kemudian menyangkali hingga memberikan pengharapan palsu kepada Hawa. Godaan iblis kepada Hawa tentu berdasarkan pengetahuan iblis akan sistem kerja anatomi tubuh manusia, dalam hal ini indera pendengar. Saya sedikit menyelipkan di sini mengenai bagaimana indera pendengar itu dapat bekerja, sehingga ini tampak masuk akal dan diterima oleh kaum intelektual. Indera pendengaran manusia menjadi pintu masuk segala informasi yang diterima, baik itu hoax maupun kebenaran, nasihat, celaan, fitnah, dan sebagainya. Itu masuk lewat telinga dan lewat mata. Tapi kebanyakan di zaman dulu sebelum ada gadget, kebanyakan lewat telinga. Bisa melalui radio dan sebagainya. Salah satu penelitian optimalisasi otak manusia mengungkapkan bahwa informasi yang diterima oleh manusia masuk lewat zona otak pendengaran. Fungsi zona otak pendengaran berguna untuk menerima informasi audio, seperti halnya sekarang Bapak Ibu Saudara mendengarkan saya, serta mengakumulasikannya ke dalam otak. Zona otak pendengaran ini terbagi dua, yaitu pertama, terdapat di bagian otak kiri dan juga di bagian otak kanan. Yang bagian kiri berguna mendengarkan perkataan atau kalimat, sementara yang terdapat pada otak kanan berfungsi untuk mencerna, memperhatikan, dan menghasilkan reaksi suara-suara terhadap suara-suara yang muncul di sekitarnya. Jadi bisa dipastikan informasi itu masuk ke telinga kiri terlebih dahulu, lalu kemudian masuk ke otak dan direspon oleh otak di bagian kanan yang bagian pendengaran. Nah, inilah yang menghasilkan reaksi sehingga nanti Hawa sampai melihat. Setelah sampai, sebenarnya ketika sampai di otak kiri, kalau dia tidak merespon kelihatannya nggak apa-apa.
Tapi ini kemudian dia mencerna, dia berusaha merespon dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, apakah ini sudah berjalan? Ya, sudah ya. Ya. Secara natural, manusia membiarkan anggota tubuh untuk meresponi stimulasi atau rangsangan yang ada di sekitar. Jadi orang tidak diciptakan kayak robot, jadi misalnya harus merespon seperti apa. Tetapi secara natural kita akan meresponnya. Misalnya ketika kita pukul teman, responnya langsung, wah, langsung menangkis atau justru langsung berterima kasih, kan bisa jadi. Proses itu berlangsung secara teratur dari telinga lalu ke otak manusia. Terutama ini stimulasi yang bersifat audio. Berdasarkan penjelasan di atas, manusia sebenarnya berpotensi untuk tegas mengambil keputusan karena penerima informasi adalah zona otak bagian kiri dan zona otak bagian kanan yang memberikan reaksi. Perpindahan gelombang suara dari telinga ke otak, dari otak kiri ke kanan terletak celah yang dapat membuat manusia menang atas pencobaan atau kalah olehnya. Jadi ada satu hal yang mirip dengan ini, kita bisa membiarkan burung itu terbang di atas kepala kita, tapi jangan biarkan bersarang di atas kepala kita. Itu dia. Berdasarkan apa yang dipaparkan Alkitab, Hawa telah memberi peluang saat bercakap-cakap dengan iblis. Peluang yang sepersekian detik tersebut berikutnya saat mengambil keputusan untuk mendengarkan lagi penyesatan, itulah yang menjadi kunci kejatuhan Hawa dalam dosa. Dalam Alkitab diceritakan banyak contoh tentang bahaya dosa melalui pendengaran. Dalam Roma pasal 1 ayat 29 sampai 30 dicantumkan dosa-dosa yang terkait dengan pendengaran, seperti penuh dengan segala kefasikan, kejahatan, keserakahan, kebencian, penuh dengan iri hati, pembunuhan, permusuhan, tipu daya, keangkuhan, kedegilan, penghasutan, fitnah, membenci Allah, tawanan keinginan duniawi, suka berfoya-foya, tidak taat kepada orang tua. Itu yang diungkapkan di dalam ayat tersebut. Jadi dosa timbul dari tindakan mengobarkan pikiran mereka dengan kemarahan, mencemarkan nama baik orang yang tidak bersalah, dan menabur perselisihan. Dalam konteks ini, dosa melalui pendengaran juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kehidupan Kristiani, seperti kejujuran, kasih sayang, dan hormat. Ini memiliki kesetaraan. Dosa melalui pendengaran merusak hubungan antar manusia dan citra Kristus dalam diri orang percaya. Dalam pandangan teologi Kristen, setiap orang diciptakan menurut citra Allah dan harus dihormati serta diperlakukan dengan kasih sayang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam teologi Kristen, dosa melalui komunikasi dapat mencakup berbagai bentuk dosa seperti kebohongan, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Saya menyingkat saja mengingat waktu. Jadi dalam Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 6, hal ini pun diperingatkan tentang kekuatan kata-kata dan dampaknya pada orang lain. Mari kita melihat, akhirnya tanpa diduga ketika menelisik kembali mengenai kejatuhan Hawa, tanpa diduga pun Hawa sudah mulai terpikat oleh apa yang didengarkannya dari iblis tersebut melalui telinganya. Lalu dia bereaksi untuk melihat dan menjamah buah pohon tersebut. Kitab Kejadian melaporkan reaksi emosi ketertarikan Hawa terhadap buah tersebut. Jadi sebenarnya mendengar dan melihat saja tanpa emosi ketertarikan itu dengan menggebu-gebu itu tidak jadi dosa.
Itu yang pertama tadi, yaitu media dosa itu merupakan bisa bersumber dari apa yang kita dengar. Yang kedua, bisa juga bersumber dari apa yang kita lihat, yaitu secara visualisasi. Ya. Seperti tadi disampaikan bahwa Hawa terpikat oleh buah tersebut dan dia memiliki ketertarikan terhadap apa yang dia lihat. Salah satu alasan mengapa Hawa berani ambil resiko yaitu kematian karena pohon itu memberi pengertian. Ini yang pertama-tama ditawarkan oleh iblis melalui apa yang disampaikan secara lisan kepada Hawa tadi. Hawa sudah tahu akibatnya, tapi ada opsi lain yang cukup menjanjikan, yaitu memberi pengertian dan menjadi sama seperti Allah. Di dalam otak manusia juga terdapat hal yang disebut zona penglihatan. Hubungannya dengan pendengaran ini sangat jelas. Jadi ketika stimulasi itu datang lewat telinga, lalu otak merespon dan otak memberi perintah berdasarkan apa yang dia dapatkan, lalu tubuh bereaksi. Yang reaksi kedua yang dilakukan oleh Hawa adalah dengan melihat buah tersebut dengan penuh ketertarikan. Bagian kiri berfungsi untuk membaca. Ini adalah bagian-bagian otak yang mencerna dan menerima informasi di dalam stimulasi yang diterima melalui visual. Sedangkan bagian kanan berguna untuk melihat objek gambar. Zona penglihatan dalam otak manusia terbagi 3, yaitu zona untuk melihat sesuatu, dan zona untuk berbuat sesuatu dan memutuskan sesuatu. Nah, ini merupakan kemampuan yang ada pada setiap manusia. Sehubungan dengan hal itu, dapat ditarik suatu benang merah bahwa saat Hawa melihat buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tersebut, maka disitulah klimaks kejatuhan manusia dalam dosa. Tetapi titik awal di mana dia memberi peluang untuk berdialog dengan iblis, di situ sudah bermula rasa ketertarikan tersebut. Ada 3 urutan proses yang dilakukan Hawa sesuai dengan fakta yang tertulis dalam Alkitab. Yang pertama adalah melihat, yaitu mengarahkan indera penglihatan ke buah tersebut. Kemudian berbuat, yaitu dengan mengambil. Dan kemudian yang ketiga, memutuskan, yaitu memakannya dan memberikannya kepada suaminya. Kalau kita perhatikan, ketiga hal itu sebenarnya punya kesempatan untuk dijeda. Melihat, dia bisa tidak melanjutkan untuk mengambil. Setelah mengambil, dia bisa berhenti sehingga dia tidak perlu makan, tetapi ternyata dia makan dan dia juga memberikan kepada suaminya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, dosa merupakan pelanggaran terhadap kehendak Allah. Dalam hal ini dosa yang terkait dengan visual dapat mencakup berbagai bentuk dosa seperti konsumsi materi yang tidak senonoh, baik itu pornografi dan penggunaan visual yang tidak etis. Konsumsi materi yang tidak senonoh dan pornografi dianggap sebagai dosa karena menunjukkan perilaku yang tidak bermoral dan melanggar prinsip-prinsip kehidupan Kristen seperti kehormatan, kesetiaan, dan integritas. Ya, kita bisa melihat di sini bagaimana konklusi media dosa melalui audio dan visual, melalui telinga dan juga indera penglihatan. Yang pertama-tama di situ adalah indera pendengar dan pelihat bekerja, mendengar dan melihat atau menerima rangsangan. Yang kedua, diolah oleh pikiran kita. Disinilah terletak fungsi filternya, yaitu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang begitu besar dalam diri seseorang, maka dia punya filter untuk tidak melanjutkan melihat ataupun mendengar. Apalagi gosip, kalau makin digosip
makin digosok makin sip kata orang. Jadi kadang manusia terlalu kepo kalau bahasanya ya. Jadi kadang udah mendengar bagian pendahuluan, rasanya pengen mendengar bagian isi dan seterusnya. Yang kemudian mengarah pada suatu kesimpulan yang kadang-kadang tidak benar. Dalam pikiran ini, Roh Kudus pun bekerja bagi kita di zaman sekarang, mengingatkan itu dosa, itu layak atau tidak. Kemudian, inilah yang terjadi, apakah kita tertarik memberi perhatian lebih atau tidak. Kemudian, apakah seseorang mau mengambil keputusan melakukan seperti yang diharapkan oleh pemberi informasi? Apakah itu pembusukan nama baik, pencemaran nama baik? Apakah itu penggiringan opini, suatu kata-kata yang diulang-ulang walaupun salah dan kemudian diyakini sebagai kebenaran, terutama di era politik zaman sekarang ya. Nah, kita yang punya filter akan hal itu. Jika hanya mendengar atau melihat secara kebetulan, lalu mengambil keputusan untuk menghindar dan tegas untuk menolak, kemungkinan besar manusia tidak jatuh dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita masuk pada temuan kedua, yaitu media digital dan dosa. Di bagian ini tidak terlalu banyak materi. Hubungan internet dengan dosa adalah penyalahgunaannya. Sebenarnya internet itu sendiri dapat memberikan faedah yang positif, terutama di bagian bisnis ya. Zaman sekarang orang kalau tidak bisa melakukan jualan online dengan baik, banyak pemberitaan bahwa Tanah Abang sepi. Ya, itu karena mungkin kurang pengetahuan akan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Tetapi dalam kenyataannya, hubungan internet dengan dosa ini ternyata terletak pada penyalahgunaannya. Pada masa kini, pelayanan pastoral dikonfrontasikan dengan tantangan pelayanan kepada makhluk sosial yang terikat pada gadget. Ya, seperti saya sekarang, saya bawa juga laptop, juga bawa HP dan harus melihat di situ. Karena ternyata laptop saya pun error, gitu ya. Jadi kita udah terikat dengan gadget. Kita nggak percaya, walaupun ini sudah saya baca berkali-kali, ini saya sudah ulang-ulang berkali-kali, tapi udah terbiasa terikat. Ya. Jadi di masa kini banyak orang yang menjadi penggiat postrat, yaitu hoax. Ya, di masa postrat ini banyak hoax yang beredar, banyak pencemaran nama baik, dan juga hal-hal sebagainya yang dapat memicu pada argumentum ad hominem, yaitu menyerang kepribadian seseorang, yang kita tidak menyadari bahwa itu sengaja diforsirkan untuk menjatuhkan orang atau label atau organisasi tersebut. Permasalahan utama hal ini terletak pada pemanfaatan media digital dengan cara yang tidak dibenarkan berdasarkan prinsip Alkitab. Udah ada tanda terimanya, dia lihat tadi. Media digital menjadi saluran dosa dapat ditelisik dari dua sisi di zaman sekarang ini, yaitu dari sisi konten kreator atau pembuat konten dan dari sisi penonton. Ada konten kreator yang sengaja membuat konten amoral karena biasanya ini yang paling cepat viral, sehingga mendapat ribuan follower dan juga mendapat tayangan yang begitu banyak. Konten tersebut bertujuan untuk meraup keuntungan dari Google AdSense, juga bertujuan untuk mendapatkan popularitas dengan jalan yang instan, dan target tersembunyi lainnya yang kita tidak tahu. Pengguna atau penonton merasa interest karena konten tersebut dapat menghibur sementara. Tidak hanya berhenti pada tontonan semata, Bapak Ibu, bahkan judi online juga yang berkedok games online. Mohon maaf jika masih ada mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan ini tidak bermaksud menyindir ya atau menyinggung. Tapi banyak judi online yang berbayar, yang berkedok games online telah banyak merusak generasi. Salah satu penelitian mengungkap bahwa judi online telah berdampak buruk pada kemerosotan nilai-nilai sosial pada remaja, melemahnya nilai material,
dan degradasi moral yang dilihat dalam segi melakukan pesta pora atau mabuk-mabukan. Iming-iming yang selalu dikejar adalah kekayaan yang instan dan popularitas. Pada dasarnya manusia memiliki potensi untuk mewujud nyatakan keinginannya tanpa harus berdosa. Tapi kalau kita melihat pada saat manusia merencanakan pembangunan Menara Babel di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, Allah pun menilai bahwa manusia yang satu bahasa dan satu bangsa itu akan dengan mudah melakukan rencananya. Allah mengatakan bahwa mulai saat itu tidak ada rencana manusia yang tidak dapat terlaksana. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Sama seperti penggunaan media lainnya, penggunaan media digital dapat melibatkan dosa-dosa seperti kecanduan, keinginan untuk mengkonsumsi materi yang tidak senonoh, dan perilaku yang tidak etis dalam interaksi dengan orang lain. Tindakan ini adalah tindakan yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Allah tidak menginginkan manusia mencemarkan dirinya dengan hal-hal yang tidak perlu. Namun, ini bukanlah masalah intrinsik media digital itu sendiri, melainkan bagaimana penggunaannya dipandang dalam kerangka teologi Kristen. Penggunaan media digital secara menyimpang dapat dianggap sebagai tindakan mencemarkan diri sendiri. Dalam hal ini manusia mencemarkan mata, pendengaran, perkataan dengan hal-hal kedagingan. Oleh karena itu, dosa karena media digital harus dipahami dalam konteks komunitas dan harus diperlakukan sebagai masalah yang membutuhkan upaya bersama untuk menyelesaikannya. Penting bagi pengguna media digital untuk berusaha membatasi konsumsi materi yang tidak senonoh, menghindari perilaku tidak etis dalam interaksi online. Temuan ketiga yaitu implikasi bagi pelayanan pastoral. Pelayanan pastoral perlu dipertajam kembali sesuai dengan zaman yang sedang bergulir saat ini. Bagian yang sangat penting untuk dipertegas adalah spektrum pengajaran Alkitab dalam konteks media digital. Pengajaran harus dipandang sebagai upaya untuk mengarahkan warga gereja, seluruh kaum muda, kaum remaja, dan seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi pelopor yang lebih produktif dan berguna bagi kemajuan bangsa dan negara. Terkait dengan dosa digital, dalam pandangan teologi Kristen, pengampunan dan pemulihan juga penting dalam mengatasi dosa tersebut. Orang-orang yang melakukan dosa lewat pendengaran dan penglihatan, kita dapat merangkul mereka dan memberikan pelayanan terbaik bagi mereka tanpa harus menghakimi mereka. Orang tersebut juga perlu pemulihan dan juga memerlukan bantuan dari orang-orang sekitar. Sebelum masuk pada kesimpulan, saya memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jika ada komentar ataupun tanggapan maupun pertanyaan. Terima kasih. Apakah ada?
ada satu pertanyaan berkenaan dengan dosa. Tadi kan di awal dikatakan ini dosa digital gitu ya. Jadi dosa digital. Jadi letak dosanya itu pada bagian mana gitu ya, sehingga disebut sebagai dosa. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Eko. Jadi tadi dalam judulnya dosa digital, sebenarnya ini adalah salah satu jurnal yang sudah terbit di Evangelical STT Simpson, dan ini berdasarkan masukan-masukan dari para reviewer, sehingga saya mengikuti dan memberikan judul seperti yang diharapkan oleh mereka, yaitu dosa digital. Jadi sebenarnya dosanya bukan digitalnya yang berdosa, tapi seperti halnya saya sampaikan tadi, digitalnya merupakan media yang dapat dipakai oleh siapapun untuk memasukkan informasi-informasi, ada yang berguna maupun tidak berguna, dan bahkan ada juga yang bersifat merusak. Nah, melalui media digital tersebut, hal-hal informasi yang bersifat merusak tatanan kehidupan Kristen kita, moral, etika yang sudah tertanam, itulah yang kemudian bergeser apabila kita terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal tersebut, sehingga kemudian dikatakan bahwa dosa digital sebenarnya ini lebih mengacu pada dalam ruang digital, karena ada banyak dosa yang bisa dilakukan tidak di ruang digital. Misalnya pembunuhan di kebun itu dengan mudah kita kategorikan itu pembunuhan, atau tindakan asusila lainnya kita bisa kategorikan. Tapi dosa dalam ruang digital ini sangat sulit diprediksi, karena saya tidak tahu saudara-saudara sekarang sedang akses apa, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Jadi kurang lebih seperti itu Dr. Eko. Terima kasih. Apakah ada lagi? Terima kasih Dr. Aji. Saya juga online dari para mahasiswa yang online. Ada pertanyaan, izin bertanya, yang menggoda Hawa di Taman Eden, iblis atau ular? Gitu pertanyaannya. Itu dari Heri Haryanto yang menanyakan seperti itu. Ya. Baik. Ya. Ini terima kasih. Pertanyaan yang sangat kritis sebetulnya, ini yang berhubungan dengan pendalaman eskatologis. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus, tapi seperti halnya kita mengetahui bahwa setiap penelitian juga ada batasan masalahnya. Jadi saya menjawab apa adanya, selebihnya nanti monggo didiskusikan dengan dosen teologi sistematika mengenai hamartologi ya, dan juga mengenai satanologi. Ya, tetapi dalam Alkitab mengatakan dalam Kejadian 1 ayat 3, pertama-tama perwujudan yang dilihat di situ adalah ular. Jadi perwujudan yang dilihat itu adalah ular, tetapi pribadinya mengacu kepada iblis. Demikian saja. Kalau kurang berkenan, kurang puas, nanti tanya kepada dosen teologi sistematika kita ya. Terima kasih. Ya. Baik, sepertinya tidak ada lagi, maka saya menyampaikan konklusi atau kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini, yaitu hasil kajian teologis tentang terminologi dosa dan media dosa adalah sebuah deviasi yang dilakukan dengan unsur sengaja. Meskipun pelaku jarang menyadari pelanggarannya, bahkan ada juga yang menyadarinya, pelanggaran dosa bisa terjadi karena kurang membangun hubungan dengan Allah atau lalai menerapkan firman Tuhan. Dosa digital atau dosa dalam ruang digital merupakan hal yang bisa terjadi pada kedua sisi, baik kepada tim kreator atau konten kreator maupun kepada pendengarnya atau pelihatnya.
Pelayanan pastoral untuk dosa yang terkait dengan penggunaan media digital harus fokus pada memberikan pengertian, dukungan, bimbingan, doa, pencegahan, dan pemulihan jangka panjang. Penting bagi para pendeta maupun para dosen maupun para mahasiswa teologi maupun jurusan PAK dan misi dan juga para penasihat pastoral lainnya untuk memahami dunia digital dan tantangan yang dihadapi oleh orang-orang di masa kini. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka dalam mengatasi masalah tersebut dengan bijaksana, penuh empati, dan berdasarkan dengan kasih. Demikian saja yang saya sampaikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Tuhan mengingatkan kami mengenai dosa dalam ruang digital. Ajar kami untuk selalu menggunakan gadget yang ada di genggaman kami ini, maupun laptop yang kami miliki, maupun perangkat-perangkat digital lainnya, untuk menyebarkan firman Tuhan, menjangkau orang-orang, dan terlebih-lebih khusus untuk kami boleh menebarkan kasih sebagaimana Kristus adalah kasih. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami juga untuk kami bisa menjaga diri dalam mendengar, melihat, dan mengkonsumsi semua konten-konten yang muncul di beranda kami dalam berbagai aplikasi. Bahkan kami mungkin bisa menjadi konten kreator yang positif, yang alkitabiah, yang dapat menolong jemaat Tuhan untuk bertumbuh dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu terus mengajar di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Ibu Eryani Mendrova MTH yang sudah memaparkan hasil diseminasi. Kita akan lanjutkan dengan lagu Mars STBI. Dimohon kepada Saudari Marisa untuk dapat menolong memimpin. Rekan-rekan mahasiswa dan para dosen dimohon untuk berdiri. Berdiri kokoh megah di bukit, melengkapi mereka yang terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan, cakap dan cukup ilmu serta jujur, melayani sebagai abdi Tuhan, bagi hormat dan kemuliaannya. STBI melengkapi hambanya, untuk siap memberitakan Injilnya. Beritakanlah Injil Tuhan sampai ke ujung dunia. Lihat padi telah siap dituai, tiada tersedia cukup penuai. Lihat banyak jiwa kan binasa, tiada pengharapan hidup yang kekal. Satukan hati bergandeng tangan, angkatlah jiwa yang kan binasa. STBI melengkapi hambanya, untuk siap memberitakan Injilnya. Beritakanlah Injil Tuhan sampai ke ujung dunia. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Doa penutup dan doa pengutusan dimohon dengan kasih Dr. Aji Suseno MTH. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur pada kesempatan pagi hari ini. Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, baik
para mahasiswa, baik para dosen maupun juga tenaga pendidikan, boleh mengikuti kapel STPI ini ya Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan paparan diseminasi dari program doktoral S3 saudara-saudari Eri Mendrova. Kiranya Tuhan akan memberkati ya Tuhan, sehingga kami boleh tahu tentang bagaimana penelitian-penelitian ilmiah dilakukan untuk senantiasa memberikan informasi kepada khalayak ramai, kepada semua mahasiswa maupun dosen, sehingga kami boleh menghasilkan karya-karya yang sangat baik, yang kami boleh sampaikan kepada orang-orang yang banyak sekali dan audien yang ada. Dan kami boleh mendapatkan pengertian yang baru tentang bagaimana dosa digital dalam era digitalisasi ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami semuanya, supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa di dalam digitalisasi, di mana kami boleh menggunakan handphone kami, menggunakan sarana media, baik itu laptop maupun tablet yang ada, bisa digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami semuanya di kapel ini dengan berkat yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam kapel pagi ini, hamba-Mu berdoa kepada para mahasiswa dan dosen yang akan diutus untuk pergi ke ladang pelayanan-Mu ya Tuhan. Baik di gereja-gereja Tuhan yang Tuhan sudah taruh mereka ada di dalam pelayanan yang ada di gereja-gereja, baik maupun yang ada di lembaga-lembaga, baik maupun juga ada di pelayanan penjangkauan dan pemberitaan Injil. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka semuanya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami semuanya di dalam Kristus Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kapel akademi kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kapel kita telah selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.